Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas 12 IPS. Dan saya Winnie dari kelas 12 IPS. Saya Reinhard dari kelas 12 IPS. Dan saya Silvanya dari kelas 12 IPA akan mempresentasikan mengenai kronologi peristiwa G30 SPKI. Gerakan 30 September adalah sebuah gerakan kudeta yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Gerakan ini dipercaya didalangi oleh Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Gerakan ini menargetkan 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yakni Jenderal A. Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Supoyo. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut berhasil dilumpuhkan, sedangkan Jenderal A. Nasution yang menjadi target utama berhasil luput, namun ajudannya yakni Letnan 1 Pierre harus gugur dalam tugasnya. Berikut ini adalah kronologi peristiwa tragis yang dikenal dengan peristiwa Lubang Buaya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 3 pagi, Komandan Satuan Tugas Pasopati, Letnan Infantri Dul Arif, membentuk 7 pasukan dari pasukan tugas Pasopati di Lubang Buaya. Hal ini dilakukan untuk menculik ke-7 jenderal. Setelah segala perencanaan selesai dan seluruh pasukan dipersiapkan, para pasukan tersebut segera berangkat dengan menggunakan jeep, truk, dan juga bis menuju daerah Menteng, Jakarta Pusat. Setelah sampai, pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Letnan Ahmad Yani segera masuk ke dalam perkarangan rumah dan melucuti persenjataan para pasukan pengawal Letnan Jenderal Ahmad Yani yang sedang berjaga-jaga. Setelah mendengar keributan, Jenderal Ahmad Yani pun muncul. Pemimpin pasukan segera memberitahukan Letnan Jenderal Ahmad Yani bahwa Presiden Soekarno memanggil beliau untuk menghadap kepadanya di Istana Presiden secepatnya. Mendengar hal itu, Jenderal Ahmad Yani meminta izin untuk mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu, namun izin ditolak. Jenderal Ahmad Yani pun marah dan memukul salah satu anggota pasukan. Setelah itu, ia ingin kembali lagi ke kamarnya. Namun melihat hal tersebut, pemimpin pasukan memerintahkan Sersan II, Ki Jati, untuk menembak. Dengan itu, Letnan Jenderal Ahmad Yani meninggal di tempat dengan 7 peluru bersarang di tubuhnya. Lalu kita beralih ke pasukan kedua yang dipimpin oleh Sekar Bungkus. Mereka ditugaskan untuk menculik Mayor Jenderal M.T. Haryono. Akibat derap langkah pasukan yang cukup keras, Mayor Jenderal M.T. Haryono pun terbangun dari tidurnya. Dan tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu yang lumayan keras. Ketukan tersebut tidak mendapat respon, sehingga Sekar Bungkus akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu. Dikarenakan keadaan rumah yang gelap, saat setelah mendobrak, Sekar Bungkus melihat ada bayangan yang bergerak, dan tanpa pikir panjang ia pun melepaskan tembakan ke arah bayangan tersebut. Dan ternyata bayangan tersebut adalah Mayor Jenderal M.T. Haryono yang seketika tewas di tempat. Beralih ke pasukan ketiga yang ditugaskan untuk menculik Mayor Jenderal Raden Suprapto. Pasukan ini terdiri dari 19 orang yang dipimpin oleh Serka Sulaiman dan Serta Sukiman. Mendengar suara gaduh, Mayor Jenderal Suprapto keluar dari kamarnya dan mendapati pasukan Cakrabiwa yang telah mengepung rumahnya. Kopral II Suparman langsung meminta Mayor Jenderal Suprapto untuk ikut bersama pasukan karena Presiden Soekarno memanggil beliau untuk menghadap kepadanya di Istana Presiden secepatnya. Akibat desakan yang diberikan oleh pasukan Cakrabirawa, Mayor Jenderal Suprapto memutuskan untuk patuh dan ikut pasukan Cakrabirawa ke Lubang Buaya. Pasukan keempat yang ditugaskan untuk menculik Mayor Jenderal S. Parman tiba dengan gaduh. Hal tersebut membuat Mayor Jenderal S. Parman mengira bahwa ada perampokan di sebelah rumahnya. Dengan segera Mayor Jenderal S. Parman keluar dari kamarnya dan mendapati bahwa pasukan Cakrabirawa telah mengepungi rumahnya. Pimpinan pasukan meminta Mayor Jenderal S. Parman untuk ikut bersama pasukan karena Presiden Soekarno telah memanggil beliau untuk menghadap kepadanya di Istana Presiden secepat mungkin. Namun untuk mengkonfirmasi hal tersebut, Mayor Jenderal S. Parman meminta istrinya untuk menghubungi Letnan Jenderal Ahmad Yani. Namun pasukan Cakrabirawa merusak telepon tersebut. Melihat hal tersebut, Mayor Jenderal S. Parman mulai merasakan suatu kejanggalan. Melihat Mayor Jenderal S. Parman mulai curiga, akhirnya ia pun ditembak di tempat dan mayatnya dibawa menuju ke Lubang Buaya. Pasukan kelima yang ditugaskan untuk menculik Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan tiba. Saat mereka masuk, mereka diperhadapkan oleh Albert Neburhu
dan Victor Neighborhood yang mengira bahwa ada perampokan. Mereka berdua tertembak dan meninggal di tempat. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan yang merasa bahwa keselamatan keluarganya sedang terancam, memilih untuk turun dan kooperatif dengan pasukan Cakrabirawa. Saat memanjatkan doa di pelataran rumahnya, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan ditembak oleh pasukan Cakrabirawa sehingga ia tewas di tempat. Agen polisi 2 Sukitman yang sedang berpatroli tidak jauh dari rumah Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan ditangkap dan dibawa pula ke Lubang Buaya. Pasukan ke-6 yang ditugaskan untuk menculik Brigadir Jenderal Sutoyo berhasil membujuk Brigadir Jenderal Sutoyo ke Lubang Buaya. Pasukan ke-7 yang ditugaskan untuk menculik Jenderal A.H. Nasution datang dengan gaduh. Istri Jenderal A.H. Nasution mengintip suasana yang sedang terjadi dan menemukan bahwa pasukan Cakrabirawa telah memenuhi isi rumahnya. Mendengar hal itu, Mardia yang merupakan adik dari Jenderal A.H. Nasution segera mengamankan anak Jenderal A.H. Nasution yakni Ade Irma Suryani. Namun naas Ade Irma ternyata terkena tembakan karena pasukan Cakrabirawa memaksa masuk ke dalam kamar. Ketegangan semakin menjadi dan Jenderal A.H. Nasution pun dipaksa untuk melarikan diri oleh keluarganya dan ia pun berhasil walau harus mengalami patah tulang di area kakinya. Mendengar kegaduhan yang terjadi, Letnan 1 Pir Adrias Attendant pun bergegas keluar dengan membawa senjata, namun ia dihadang oleh pasukan Cakrabirawa yang mengira beliau merupakan Jenderal A.H. Nasution. Ia pun dibawa oleh pasukan menuju Lubang Buaya. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1965, ketujuh korban G30 SPKI ditemukan tewas di dalam sumur tua daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Akhirnya ketujuh korban tersebut dianugerahi gelar pahlawan revolusi dan dimakamkan di Taman Makam Kalibata. Itu tadi adalah rentetan kronologi dari peristiwa Lubang Buaya. Dan selanjutnya kita akan membahas fakta-fakta mengenai G30 SPKI. Yang pertama adalah telah terjadi salah tangkap dalam peristiwa penculikan Jenderal A.H. Nasution, di mana yang diculik adalah Letnan 1 Pir. Sewaktu Letnan Pir ditanya identitasnya oleh pasukan Cakrabirawa, ia menyebutkan bahwa ia adalah ajudan dari Jenderal A.H. Nasution. Namun karena kemungkinan salah dengar atau bagaimana, pasukan Cakrabirawa akhirnya menangkap Letnan Pir, dan sebagai informasi tambahan, wajah Letnan Pir dan Jenderal A.H. Nasution memang terbilang cukup mirip. Dan pada masa itu memang orang biasa tidak mudah mengetahui wajah dari orang-orang penting seperti Jenderal A.H. Nasution dan jenderal ataupun orang penting lainnya. Lalu fakta yang kedua adalah bahwa sebenarnya tidak ada penyiksaan yang terjadi di Lubang Buaya. Berdasarkan catatan otopsi pada masa itu, diketahui bahwa rata-rata penyebab kematian dari ketujuh pahlawan adalah luka tembak, bukan luka penyiksaan seperti pencukilan mata, pemotongan alat kelamin, dan lain sebagainya seperti berita yang tersebar. Lalu, fakta yang terakhir adalah terdapat beberapa prajurit yang tewas di malam penculikan tersebut seperti KS Tubun, Brigadir Jenderal TNI Katamso, Kolonel Sugiono, dan lain-lain sebagainya. Berikut ini merupakan sumber daftar pustaka yang kami pakai. Sekian presentasi kami mengenai kronologi peristiwa G30 SPKI. Terima kasih.